Selamat pagi Bapak Ibu peserta bedah buku Battle Series Batch 2 Ditjen Ketenagalistrikan bersama Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Kolaborasi literasi tanpa batas. Yang terhormat, PLH Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Bapak Wanhar yang diwakili oleh Koordinator Kehumasan Pelayanan Data dan Informasi Mas Pandu Satria Jati. Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang diwakili oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, Bapak Dadan Wildan, Kepala Unit Bahasa dan Perpustakaan, Bapak Rahadian Nopriantoko yang telah hadir bersama kita di ruang Learning Space Perpusgatrik. Selamat pagi, Bapak Rahadian. Berikutnya para presenter kita pada pagi hari ini. Ada Mbak Indah dan Mbak Aida dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, serta Mbak Hilma dan Mbak Ninda dari Ditjen Ketenagalistrikan. Selamat pagi para presenter. Selanjutnya tentunya yang kami hormati para peserta bedah buku Battle Series Batch 2 yang hadir di ruang Learning Space Perpusgatrik maupun yang hadir melalui Zoom meeting. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung pada kegiatan bedah buku Battle Series Batch 2 Ditjen Ketenagalistrikan bersama Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Kolaborasi literasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Forum Literasi bersama Perpus Gatrik, Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, berkolaborasi dengan Perpustakaan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Tema kegiatan hari ini adalah Battle Series Ditjen Gatrik bersama PEP Bandung, kolaborasi literasi tanpa batas. Izinkan saya, Meli Kusumawardani, CPNS Pustakawan Ahli Pertama dari PEP Bandung, yang kurang lebih selama 2 jam ke depan akan memandu acara Battle Series pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan acara pada pagi hari ini yaitu dalam rangka meningkatkan minat baca pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, terkhusus di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan serta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, melalui kegiatan meresensi buku yang dikemas secara fun, melalui kegiatan Battle Series. Kegiatan Battle Series ini dilakukan oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan berkolaborasi dengan Perpustakaan PEP Bandung. Kegiatan Battle Series ini terinspirasi dari Biblio Battle, permainan mengulas buku di depan audiens dengan durasi yang terbatas. Ulasan disampaikan secara lisan mengenai isi buku yang paling menarik, sehingga audiens tertarik untuk mengetahui isi lengkap dari buku yang dimaksud. Kegiatan ini menghadirkan 4 presenter dengan masing-masing satu pilihan buku untuk diulas. Setiap presenter diminta untuk menyampaikan paparan selama 10 menit yang nanti akan dibantu oleh panitia timernya yang mencakup informasi singkat mengenai buku, intisari buku, serta hal-hal menarik dan pembelajaran yang didapat dari buku yang dipilih. Battle Series Ditjen Gatrix berkolaborasi dengan PP Bandung menghadirkan 4 presenter dengan masing-masing 2 presenter dari PAP Bandung dan 2 dari Ditjen Ketenagalistrikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengingat acara ini dilakukan secara hybrid, izinkan saya untuk membacakan tata tertib Zoom meeting pada pagi hari ini. Adapun peraturan atau tata tertib Zoom meeting pada pagi hari ini yang pertama yaitu format penamaan di Zoom. Bagi Bapak Ibu peserta di Zoom mohon disesuaikan dengan format nama underscore unit kerja. Setelah 4 presentasi akan ada polling book of the day dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara offline dapat langsung raise hand dan menyampaikan pertanyaannya kepada para presenter. Sedangkan untuk para peserta yang hadir melalui Zoom meeting dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaan akan dipilih oleh panitia untuk dijawab oleh presenter. Link daftar hadir dan evaluasi akan disampaikan oleh panitia di kolom chat pada akhir acara. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Terdapat souvenir menarik untuk 1 penanya terbaik.
Bagi Bapak Ibu, mohon untuk dapat mengikuti acara sampai selesai dan mengisi link daftar hadir. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu ada sambutan dari PLH Sesditjen Ketenagalistrikan yang diwakili oleh Koordinator Kehumasan, Pelayanan Data dan Informasi, Mas Pandu. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang diwakili oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Bapak Dadan Wildan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, lalu ada pemaparan dari presenter yang masing-masing akan menyampaikan selama 10 menit, dilanjutkan dengan polling selama 5 menit, lalu ada sesi tanya jawab selama 30 menit, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sambutan dari PLH Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang diwakili oleh Koordinator Kehumasan Pelayanan Data dan Informasi, Mas Pandu Satria Jati. Kepada Mas Pandu kami persilakan. Selamat pagi, Ibu Bapak, teman-teman semua. Izinkan saya mewakili PLH Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menyampaikan sambutan beliau pada acara bedah buku Battle Series Ditjen Gatrik dan PEP Bandung, kolaborasi literasi tanpa batas, Kamis 16 Oktober 2025. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf tidak dapat hadir membuka acara ini secara langsung. Yang kami hormati para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ESDM, kementerian lembaga lain atau yang mewakili, Bapak Dadan Wildan, Wakil Direktur Bidang Akademik PIP Bandung. Selamat pagi, terima kasih Pak. Bapak Radian Nopriatoko, Asisten Ahli Kepala Unit Bahasa dan Perpustakaan PIP Bandung. Presenter bedah buku Battle Series ini ada 4 presenter, kesemuanya CPNS. Yang pertama Mbak Indah Delviani, CPNS Penata Tata Laksana Barang Terampil dari PEP Bandung. Kemudian Mbak Aida Mawadah Rafrin, CPNS Asisten Ahli dari PEP Bandung. Kemudian dari Gatrik ada Mbak Hilma Normalia Sukma, CPNS Arsiparis Terampil dari Ditjen Ketenagalistrikan, dan Mbak Ninda Hapsari, CPNS Pustakawan Ahli Pertama di Ditjen Gatrik. Yang kami hormati juga moderator acara Mbak Meli Kusuma Wardani dari PEP Bandung, dan tentunya para peserta bedah buku Battle Series yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dalam salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu dalam kegiatan bedah buku Battle Series yang merupakan bagian dari kegiatan forum literasi yang rutin diselenggarakan oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Kegiatan hari ini tentunya terasa istimewa karena kegiatan ini pertama kalinya Ditjen Gatrik berkolaborasi dengan Perpustakaan Politeknik Energi dan Pertambangan atau PIP Bandung. Kolaborasi Ditjen Gatrik dan PIP Bandung ini menjadi bukti nyata semangat sinergi dalam membangun budaya literasi di lingkungan sektor energi dan sumber daya mineral. Ibu Bapak yang kami hormati, bedah buku dalam bentuk battle series ini merupakan kegiatan unik yang berupa kompetisi meresensi buku pilihan yang dipertandingkan antar presensi buku. Jadi kegiatan bedah buku ini akan menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca sehingga akan memupuk kebiasaan literasi di antara kita. Selain itu, kegiatan Battle Series ini juga diharapkan melatih kemampuan public speaking para pegawai di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan dan PIP Bandung, terutama bagi para pegawai baru CPNS ini yang baru masuk tahun ini yang dilatih untuk berbicara di depan umum menjadi presenter pada Battle Series pada hari ini. Tentunya seperti kita ketahui dan menjadi keprihatinan kita bersama seiring perkembangan teknologi, minat baca menjadi semakin turun ya. Untuk menggairahkan kembali minat baca di kalangan pegawai di Gatrik dan PIP Bandung khususnya, kami memberikan dukungan dan apresiasi penuh terhadap penyelenggaraan bedah buku yang dikemas dengan fresh dan menarik ini. Hari ini ada 4 buku non-fiksi yang akan ditampilkan dan dibedah. Temanya beragam namun berujung pada perjalanan hidup manusia dalam menghadapi tantangan, pengolahan diri, dan mencari makna hidup yang lebih baik.
Mbak Indah dari PIP Bandung akan mengajak kita menjalani hidup secara penuh, menemukan makna dan menjadi pribadi yang lebih sadar akan tujuan hidup. Mbak Hilma dari Gatrik akan mengulas pentingnya berhenti menunda-nunda, membangun kebiasaan produktif dan segera bertindak untuk mencapai tujuan. Mbak Aida CPNS dari PIP Bandung akan menjelaskan kepada kita bahwa kunci kesuksesan bukan hanya bakat tapi juga ketekunan dan konsistensi dalam jangka panjang. Terakhir, Mbak Ninda dari CPNS Dirjen Gatrik akan membawa kita pada sebuah pergulatan batin tentang eksistensi diri dan keinginan untuk beristirahat dari tekanan hidup. Tentu sangat menarik dari ulasan keempat buku ini ya. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada keempat narasumber yang bersedia untuk berbagi pengetahuan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan moderator Mbak Meli dan tentunya para peserta yang meluangkan waktu hadir pada bedah buku Battle Series kolaborasi Dirjen Gatrik dan PIP Bandung ini baik dari Dirjen Ketenagalistrikan melalui Zoom ini. Akhirnya selamat berdiskusi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Beragam makanan terbuat dari sagu, ada pula makanan terbuat dari padi. Dengan ilmu hidup tak perlu ragu, karena ilmu adalah harta yang abadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi om, nabudaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. PLH Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Wanhar ditandatangani. Demikian, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Pandu atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya kami persilakan Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang diwakili oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, Bapak Dadan Wildan, untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada Pak Dadan kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Meli. Yang terhormat PLH Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Bapak Wanhar atau yang mewakili. Yang saya hormati Koordinator Kehumasan Pelayanan Data dan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan Bapak Pandu Satriajati, serta para narasumber, moderator, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul bersama baik dalam kondisi offline maupun online dalam acara yang luar biasa ini. Meskipun saya tidak dapat hadir secara langsung di ruangan mini seminar perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan, sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya pribadi dan bagi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung untuk dapat bergabung secara virtual dalam acara yang inspiratif ini, yaitu bedah buku Battle Series, Gatrik dan PIP Bandung, Kolaborasi Literasi Tanpa Batas. Pertama-tama atas nama Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atas inisiasi dan sinergi yang luar biasa ini. Kolaborasi ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi serta meningkatkan daya jangkau PEPB di lingkungan sektor SDM. Kegiatan Battle Series yang diadakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025, di ruangan mini seminar perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan ini merupakan modifikasi menarik dari konsep Biblio Battle, yaitu mengulas atau meresensi buku yang dikemas dalam format kompetisi yang ringan. Tujuan utamanya bukan hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan public speaking dan membangun rasa percaya diri para presenter di hadapan audiens. Kami bangga bahwa PIP Bandung dapat menugaskan talenta terbaik, termasuk narasumber dan moderator, untuk mengisi acara hari ini. Kami berharap 4 presenter dari Ditjen Gatrik dan PIP Bandung yang akan tampil
dapat memberikan wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk menjadikan membaca sebagai kebutuhan dan kebiasaan sehari-hari. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit Melalui tentang penyediaan PP aplikasi Bandung. berbasis web yang mudah diakses dan terintegrasi. Korespondensi Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu mengenal Politeknik Energi dan Pertamanan Bandung, eh, kami perkenalkan sedikit bahwa PEP Bandung didirikan tahun 2019 merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Eh, Next slide-nya ya, kami berada di Jalan Jenderal Sudirman 623, nomor 623 di Komplek Perkantoran Tekmira, dan ada juga kampus lapangan yang berada di Cipatat yang milik bersama dengan PPSDM Biominerba. Next. Di PIP Bandung terdiri dari 3 prodi, yaitu yang pertama adalah Prodi Teknologi Geologi dengan kekhususan capaian lulusan yang diharapkan adalah ahli di dalam eksplorasi kegiatan mineral dan batu bara, serta ahli dalam bidang geoteknik, kemudian hidrogeologi, dan geoinformasi. Yang selanjutnya, prodi teknologi, next, boleh next. Yang selanjutnya ada prodi teknologi pertambangan. Mohon izin back 1 slide. Prodi teknologi pertambangan ini dikhususkan kepada capaian lulusan yang mampu melakukan pertambangan mineral dan batu bara, serta melakukan pengawasan pertambangan serta reklamasi pertambangan. Next. Dan yang terakhir adalah program studi teknologi metalurgi dengan kekhususan tentang pengolahan dan pemurnian mineral dan atau batu bara serta pemanfaatan batu bara. Next. Di PEP Bandung, setiap tahun rutin kita melakukan penerimaan mahasiswa baru. Untuk tahun 2025-2026, program penerimaan mahasiswa baru belum dibuka sampai saat ini. Namun, jalur penerimaan mahasiswa baru akan tetap dipertahankan dalam bentuk 4 jalur, yaitu jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian yang dilaksanakan secara mandiri oleh PIP Bandung dengan waktu yang saat ini belum ditetapkan. Jadi, ini model penerimaan dalam bentuk tes potensi intelijensia umum atau TPIU. Yang kedua adalah penelusuran siswa berprestasi, jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prestasi akademik maupun akademik pada saat di sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Terus selanjutnya ada jalur ketiga, ada kerjasama industri. Jalur ini diperuntukkan untuk industri-industri yang bergerak di dunia tambang yang ingin memberikan beasiswa dan menyekolahkan siswa-siswa yang ada di lingkar tambang ke PEP Bandung. Dan selanjutnya ada yang terakhir ada jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan nilai hasil UTBK. Jadi calon-calon mahasiswa yang mungkin telah melaksanakan ujian tertulis berbasis komputer di PTN-PTN itu bisa dipakai untuk mendaftar di PEP Bandung. Next. Nah, ini mitra-mitra kerjasama kami dari industri dan dari unit-unit Kementerian SDM yang mendukung kami dalam pemberian beasiswa, pemberian tempat magang, serta rekrutmen ya. Di sini ada PPSDM Geominerba, kemudian ada PT Bayan Resources, perusahaan tambang batu bara di Kalimantan dan di Sumatera, di beberapa tempat lain. Ada PT Bukit Asam, PT Antam, Bumi Suksesindo di Jawa Timur, teman Pama Persada, J Resources, PT Ganda Alam Makmur, dan Nusa Halma Hera Mineral. Next. Dan ini yang perusahaan yang sama yang memberikan fasilitasi untuk beasiswa, tempat magang, dan
pembimbingan tugas akhir ya tempat. Nah, demikian yang saya sampaikan sekelumit tentang PEP Bandung. Semoga dapat memberikan informasi tambahan bagi Bapak Ibu yang memiliki sanak saudara atau yang berminat untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi yang terkait dengan pertambangan. Kolaborasi bedah buku Battle Series ini menunjukkan bahwa kami tidak hanya menekankan pada keahlian teknis, tetapi juga pada pembangunan karakter, pengayaan wawasan, literasi, serta kemampuan komunikasi yang efektif. Semoga acara ini berjalan dengan sukses, lancar, dan memberikan inspirasi yang luas bagi kita semua. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk terus belajar, berbagi ilmu, dan membangun kolaborasi positif di masa yang akan datang. Selamat mengikuti bedah buku Battle Series Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dadan Wildan yang telah menyampaikan sambutan dan sedikit selayang pandang tentang Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bagi para presenter kami persilahkan untuk berdiri. Dan Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom, mohon untuk kamera dapat dinyalakan. Sesi foto bersama akan dipandu oleh panitia bertim dokumentasi. Baik. Baik, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu lebih bahagia ya, lebih ekspresif fotonya. Oke, 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Terima kasih kepada para presenter dan Bapak Ibu hadirin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, yang kita tunggu-tunggu. Kita akan langsung mendengarkan paparan oleh masing-masing presenter. Langsung saja kita panggil presenter pertama kita, Mbak Indah Delviani AMD, CPNS Penata Laksana Barang Terampil PEP Bandung, yang akan mereview buku berjudul buku apa saja yang bisa kulakukan selama aku hidup. Dulu, ya. Baik, presenter kedua kita ada Mbak Hilma Nurmalia Sukma AMD AP, CPNS Arsip Paris Terampil dari Ditjen Ketenagalistrikan yang akan mereview buku berjudul Do It Today, Jangan Menunda. Selamat menempatkan diri Mbak Hilma. Tas dulu, oke. Selanjutnya, presenter ketiga kita ada Mbak Aida Mawadah Rafrin MT, CPNS dosen asisten ahli dari PEP Bandung yang akan mereview buku berjudul Grit. Silahkan Mbak Aida untuk dapat menempatkan diri. Ya, ini adalah salam semangat, salam CPNS, ya betul. Selanjutnya, presenter terakhir kita dari Ditjen Ketenagalistrikan ada Mbak Ninda Hapsari SSI, CPNS Pustakawan Ahli Pertama, yang akan mereview buku berjudul Banyak Yang Gak Betah Jadi Manusia. Silakan Mbak Ninda Hapsari. Oke, ya tos dulu lupa, maaf ya. Baik, keempat presenter telah menempatkan diri ya, silakan. Mic-nya boleh oke ya. Halo. Sudah nyala? Dicoba dulu Mbak Indah. Tes. Oke, sudah nyala. Bagaimana perasaannya hari ini? Boleh di-share dulu sebelum kita memulai ya. Mbak Indah gimana? Boleh mau? Deg-degannya karena pertama ya. Oke, deg-degan karena pertama. Mbak Ninda gimana? Mbak Ninda kayaknya lebih santai ya. Oh, ternyata mic-nya belum nyala. Mau pakai ini dulu boleh? Sambil menunggu dari panitia. Ya, Mbak Ninda gimana perasaan hari ini? Ya, Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Meli. Terima Alhamdulillah. kasih. Yang pasti nervous banget sih. Ini rame banget ternyata. Iya, luar biasa sekali ini peserta dari kegiatan Battle Series hari ini ya. Iya betul. Iya Mbak Ida, silakan dilanjutkan bagaimana hari ini perasaannya. Sangat deg-degan ya. Oh, sangat deg-degan. Enggak, kita semua enggak menakutkan kok, tenang aja. Oh,
Belum, belum loh Mbak Aida. Kenapa buru-buru sekali? Ya, Mbak Hilma silahkan dilanjutkan. Mbak Hilma apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Alhamdulillah, nggak Melly. deg-degan. Masya Allah ya sesuatu. Oh, Masya Allah sesuatu ya Allah. Mari, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan ulasan atau review buku yang berjudul Apa Saja Yang Bisa Kulakukan Selama Aku Hidup yang akan disampaikan oleh Mbak Indah Delviani AMD. Perlu kami sampaikan bahwa review buku akan disampaikan selama 10 menit ya. Nanti dari panitia akan membantu untuk timernya. Mbak Indah, sudah siap bagaimana? Apakah akan langsung saja mempresentasikan? Siap gak siap? Harus siap dong. Ah, betul, siap nggak siap harus siap. Panitia sudah siap? Baik, Mbak Indah Delviani, waktu 10 menit untuk mereview buku apa saja yang bisa kulakukan selama aku hidup. Dimulai dari sekarang. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Delviani dari PEP Bandung. Hari ini saya akan mencoba review atau mengulas buku apa saja yang bisa aku lakukan selama aku hidup, karya dari Kim Sang Hyun. Buku ini dari Korea. Next. Sekilas info bukunya, judul bukunya ini apa saja yang bisa aku lakukan selama aku hidup. Biasanya kalau dari bahasa Inggrisnya itu terjemahannya You Are Who Can Do Anything After All. Penulisnya Kim Sang Hyun, mungkin yang udah pernah baca buku sebelumnya yaitu Siapa Yang Akan Datang ke Pemakamanku Hari Ini, mungkin bisa lanjut baca buku ini. Penerbitnya Harum Media Sejahtera, tahun terbit 2022 untuk di Korea, dan di Indonesia ini 2023 dengan jumlah halaman 132 halaman. Cukup ringan ya. Next. Alasan saya memilih buku ini yaitu sebagai inspirasi agar hidup lebih bermakna, tapi bukan berarti hidup saya ini tidak bermakna ya. Yang kedua, refleksi hidup dan memberi semangat hidup. Kemudian ini adalah kisah pribadi dan pengalaman nyata dari seorang penulis dan lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, buku bacaan yang ini ringan, yang benar-benar ringan yaitu 132 halaman, tapi banyak maknanya. Tapi salah satunya itu karena covernya juga sih. Covernya itu adalah metamorfosis kupu-kupu. Jadi dengan memaknai hidup itu dimulai dari hal yang terkecil, kemudian tumbuh menjadi ulat, kepompong kupu-kupu, yang berarti kita harus menjadi versi terbaik untuk diri kita. Nah, sebenarnya apa aja sih yang bisa aku lakuin selama aku hidup? Ini tuh lebih ke bagaimana kita memaknai hidup kita ini untuk bisa menjadi versi yang terbaik. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar dan tulus untuk menjalani prosesnya. Nah, Kim Sang Hyun ini lewat bukunya mengajak kita untuk berhenti sebentar, berhenti sejenak bukan untuk menyerah, tapi untuk mengerti diri sendiri, siapa kita, dan apa yang harus kita lakukan selama kita hidup ini. Buku ini ada 3 bagian. Bagian pertama judulnya Saat Kau Merasa Seperti Tidak Ada Yang Tersisa Dalam Hidup. Ini lebih ke tentang mengenali diri kita sendiri. Untuk bagian yang kedua, jika tidak merasa cemas, artinya memang tidak. Maksudnya ini adalah memaknai problem kita, memaknai masalah yang terjadi pada diri kita, bagaimana itu problem solvingnya. Dan untuk yang ketiga, apapun yang terjadi, apapun yang kamu lakukan. Artinya bagaimana cara problem solving kita, apa sih yang akan kita lakukan untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Bagian pertama ini kita diajari penulis untuk mengenali diri kita sendiri. Contohnya dengan mencari hal-hal yang kita senangi, kemudian mengekspresikan diri kita dan percaya akan kemampuan diri sendiri. Lakukan dengan kecepatan diri sendiri, jadi jangan terpaku dengan pencapaian orang lain. Kemudian kita juga harus percaya akan proses perubahan. Yang lalu biarlah berlalu, boleh cemas, tapi tidak terlalu cemas. Maksudnya nggak boleh overthinking ya. Tetap berfokus pada saat ini dan percaya keberuntungan akan datang pada setiap orang. Jadi walaupun gagal, kita terus tetap berusaha karena kita harus
yakin keberuntungan itu pasti ada. Untuk bagian kedua ini tentang memaknai hidup. Siapa yang bersama kita? Siapa saja yang ada di sekitar kita? Apakah mereka itu memberikan kita positive vibes atau bahkan menjadi duri atau rintangan dalam hidup kita? Untuk yang kedua, mengajari bahwa hidup itu cuma sekali, jadi lakukan yang kamu sukai hari ini. Jadi lebih ke memaknai hari ini. Kita pokoknya happy-happy hari ini. Kalau untuk anak zaman sekarang bilangnya YOLO ya. You only live once. Untuk selanjutnya itu mencari support system. Support system di sini bukan berarti orang-orang terdekat saja, tapi lebih ke mengeksplor sesuatu hal baru atau hal-hal yang mungkin bisa kita dijadikan hobi ya, sesuatu yang kita senangi. Lakukan apapun semaumu, jangan ikuti orang lain. Jadi tetap fokus pada diri sendiri. Untuk bagian yang ketiga, lakukan yang bisa dilakukan. Nah, di sini adalah action kita untuk problem solving. Jadi kita tidak bisa mengubah apa yang tidak bisa kita ubah. Jadi fokus aja apa yang bisa kita ubah saat ini untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita juga bisa menjadi bunga sakura yang bermekaran di musim gugur. Artinya pada umumnya bunga sakura itu bermekaran di musim semi ya. Tapi ini kenapa kok bisa di musim gugur ya? Artinya walaupun rencana kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau tidak sesuai timeline, tapi kita tetap bisa berproses dan kita juga bisa sukses walaupun mungkin orang lain bilang itu terlambat. Lanjut untuk bagaimana cara mengatasi kemalangan itu dengan memaknai kemalangan itu maksudnya kita cari tahu akar masalahnya, baru kita tahu cara problem solvingnya dan berani melakukan sesuatu, jangan takut gagal karena kegagalan itu adalah pelajaran hidup, bukan kehancuran hidup. Jadi kita fokus pada masa sekarang. Ini adalah kelebihan bukunya, maksudnya yang menjadi alasan saya juga untuk memilih bukunya, karena bahasanya ringan dan ringkas, dan benar-benar ringan karena memang tipis sekali ya bukunya. Bisa dibaca sehari atau bahkan beberapa jam saja. Kemudian buku ini memberi validasi bahwa kekhawatiran hidup itu adalah hal yang normal, jadi tidak usah masalahnya tidak usah dibesar-besarkan. Juga menjadi motivasi untuk bertindak, bukan hanya untuk diam saja, dan refleksi serta mindset untuk tetap positive thinking. Baik, Mbak Indah, waktunya tinggal 2 menit ya, silakan dilanjutkan. Ini ada awesome words atau kata-kata yang menjadi motivasi dan insight baru untuk saya, yaitu jangan menutupi celah dengan menyalahkan sesuatu agar hal-hal yang membahagiakan bisa masuk di antara celah itu. Kuharap kita bisa menjadi seteguh bunga sakura yang mekar di musim gugur itu dan rumput liar yang jika dicabut tapi akarnya tetap kokoh. Aku ingin menjadi orang yang berfokus pada diri sendiri dan menjalani hidup dengan kecepatan diri sendiri. Mungkin cukup sekian ulasan bukunya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Mbak Indah. Terima kasih. Ya, Mbak Indah sudah memaparkan buku berjudul apa saja yang bisa aku lakukan selama aku hidup. Ini sangat menyentuh ya, nggak menyentuh si deep ya. Walaupun bukunya tipis tapi bermakna. Jadi buku ini kurang lebih menceritakan bahwa kita itu harus fokus terhadap diri sendiri ya. Iya, jadi Dan- fokus terhadap diri sendiri, udah jangan lihat pencapaian orang lain. Nah, itu ya, kita harus fokus kepada diri sendiri, jangan hiraukan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan kita kendalikan betul. ya. Itu saja dari Mbak Indah, ada yang ditambahkan mungkin sebelum kita lanjut ke presenter selanjutnya? Kayaknya udah deg-degan, lanjut aja. Oke, deg-degannya dilempar ke yang lain ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah review buku berjudul Do It Today Jangan Menunda. Itu saya sedikit tersindir ya dengan judulnya karena suka nggak sih bercanda. Yang akan disampaikan oleh Mbak Hilma Nurmalia Sukma AMDAP. Mbak Hilma sudah siap? Jangan deg-degan ya, tenang Bismillah aja. ya, bismillah. Waktunya 10 menit ya Mbak Hilma ya. Sudah siap? Baik Mbak Hilma, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Nurmalia Sukma, CPNS Arsiparis Terampil, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mengulas buku yang telah saya baca yang berjudul Do It Today, Jangan Menunda, karya dari Darius Forus. Buku Do It Today, Jangan Menunda diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2024 dengan jumlah halaman 198 halaman yang diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul Do It Today oleh Mila Hidayat. Oke, Mbak, next. Isi buku ini berisi tentang panduan praktis cara untuk mengatasi kebiasaan menunda dan mulai mengambil tindakan segera agar hidup lebih produktif. Bagaimana sih cara mengatasi menundanya? Nah, dari Forus ini fokus terhadap 3 aspek penting. Yang pertama yaitu mengendalikan diri. Darius Forus menekankan terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu kenali pemicu penundaannya. Misalnya seperti takut gagal atau kita terlalu perfeksionis gitu ya Mbak. Sehingga akhirnya ya udah deh nanti aja. Apalagi misalnya nih sekarang seorang YouTuber gitu. Aduh kameranya masih di charge atau baterainya. Jadi terus aja ditunda-ditunda, akhirnya tidak melakukan apa-apa gitu Mbak. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan tekad untuk bertindak. Eh, Mulai dari langkah-langkah kecil. Lalu jangan mengejar kesempurnaan yang telah tadi saya sampaikan. Kemudian bangun momentum karena dari momentum itu akan menjaga kedisiplinan dan konsistensi kita terus melakukan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu membangun sistem produktivitas. Darius Forus menyarankan agar kita membuat daftar tugas, misalnya dengan menetapkan 3 prioritas utama di setiap harinya. Lalu menetapkan time blocking atau waktu khusus untuk fokus. Misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 7 kita sarapan, lalu kemudian kita membuka goals gitu ya. Lalu misalnya kita memeriksa sipeg seperti itu. Lalu yang terakhir itu melakukan refleksi harian dengan mencatat hal-hal yang telah selesai atau tugas yang berhasil dilakukan dan misalnya juga kita apa saja sih hal-hal yang perlu diperbaiki. Oke, next Mbak Dina. Eh, Hal yang menarik bagi saya dari membaca buku ini jelas memberikan motivasi yang nyata untuk bertindak. Kemudian isinya itu sangat bermakna dan sangat aplikatif, lalu cocok bagi siapapun yang ingin memulai dan lebih fokus untuk bertindak atau bekerja. Next Mbak Dina. Kelebihan dari buku ini jelas ya, gaya bahasanya itu mudah dipahami, seperti mengajak kita untuk berdiskusi atau berbicara gitu. Kemudian isi dari bukunya disertai dengan ilustrasi, lalu terdapat metode praktis yang dapat langsung diterapkan. Quotes dari saya, lakukan langkah kecil hari ini lebih berarti daripada menetapkan rencana besar yang kemudian ditunda. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hilma, masih ada waktu? Apakah ingin? Sudah cukup, Oh, Mbak. sudah Terima cukup, kasih. sudah. Baik. Oh, Bapak Ibu, sudah 2 buku ya yang direview oleh para presenter. Mungkin sudah banyak pertanyaan, tetapi di-keep dulu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kita akan lanjutkan dulu ke presenter kita selanjutnya. Aduh, takut banget dilihatin Mbak Aida. Mbak Aida, bagaimana Mbak Aida sudah siap? Baik, Mbak Aida Mawadah Rafrin, CPNS dosen asisten ahli, akan mereview buku berjudul Grit yang karya Angela Duckworth. Mbak Aida waktunya 10 menit ya. Sudah siap? Baik, Mbak Aida, waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin
Saya juga baru baca ya judul teman-teman yang lain. Kayaknya dari sekian judul, kayaknya buku saya yang agak berat ya, agak ke akademisi. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan buku yang berjudul Grit, The Power of Passion and Perseverance. Next, Bu, mungkin. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh tentang buku ini, maka eh, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan dengan penulisnya. Jadi, penulis buku ini adalah Angela Lee Duckworth. Beliau adalah seorang profesor di University of Pennsylvania. Beliau menyelesaikan sarjananya di Universitas Oxford. eh, Maaf, jadi beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Harvard, kemudian S2-nya di Oxford, dan ketiganya di University of Pennsylvania. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016, kemudian diterjemahkan pada tahun 2017 oleh Gramedia, dan halamannya itu kurang lebih 352 halaman. Jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk memahami tentang isi buku ini. Lanjut, Bu. Oke, jadi kenapa saya memilih buku ini? Jadi sebenarnya saya membaca buku ini ketika saya menyelesaikan studi saya. Jadi butuh banyak motivasi untuk menyelesaikannya. Jadi permasalahan kenapa sampai saya memilih buku ini? Karena mengubah paradigma orang-orang bahwa sesungguhnya kita mencapai kesuksesan itu bukan karena bakat. Memang sebagian kecil ada karena bakat kita, tetapi sebenarnya yang paling berpengaruh adalah dari usaha kita. Sebesar mana usaha kita dalam mencapai tujuan kita. Kemudian buku ini memberikan inspirasi karena memberikan kita harapan untuk tetap maju dan tidak menyerah. Kemudian buku ini relevan untuk semua. Untuk pelajar yang lagi berusaha untuk mencapai prestasi, untuk profesional yang lagi mengejar karir, untuk entrepreneur yang sedang membangun bisnis, hingga orang tua yang memberikan didikan kepada anaknya. Lanjut, Bu. Selanjutnya, apa itu grit? Grit adalah kombinasi istimewa dari passion atau hasrat dan perseverance atau kegigihan untuk mencapai tujuan kita di jangka yang akan panjang. Di mana passion itu adalah hasrat atau keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang sangat besar. Sedangkan preference itu memberikan kita kegigihan untuk mencapai tujuan kita. Lanjut, Bu. Nah, dari penulis, beliau menjelaskan bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan, mungkin dari rumus di atas ya, usaha itu adalah pangkat 2, di mana jika kita mempunyai bakat tetapi tidak berusaha, maka tidak akan teraplikasikan. Dan juga ketika kita mempunyai pencapaian tetapi tidak ada usaha, maka hasilnya adalah keterampilan kita tidak bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Oke, lanjut, Bu. Nah, dari Duckworth, beliau menjelaskan bahwa ada 4 pondasi umum ketika kita mau mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama itu adalah interest. Kita harus tertarik terhadap apa yang kita mau capai. Kemudian ada praktis, karena rasa ketertarikan kita, maka pasti kita akan selalu melakukan pelatihan untuk mencapainya. Kemudian ada purpose atau tujuan. Jadi dari interest kita memulai, dari praktis kita menjadi bisa, dan dari purpose kita akan bertahan untuk tetap mengejarnya. Kemudian yang terakhir itu adalah hope, di mana setiap apa yang kita lakukan, kita bisa selalu berharap. Jadi hope ini menurut penulisnya menyatakan bahwa hope bisa sama dengan growth mindset, di mana di setiap tujuan yang kita kejar, di setiap apa yang kita kejar membutuhkan perkembangan. Jadi ketika kita merasa gagal, maka jangan menyerah atas kegagalan itu, karena selalu ada harapan untuk terus berusaha, dan berusaha. Oke, lanjut, Bu. Nah, mungkin di banyak buku-buku motivasi ya, fixed mindset dan growth mindset. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha kita, di mana fixed mindset atau lebih sering diketahui orang-orang yang tidak mau menerima masukan karena merasa dirinya udah fix, sudah menjadi tetap. Jadi mereka tetap berpikir kalau kesuksesan itu karena bakat. Jadi sekali gagal mereka tidak akan pernah mencoba lagi.
sebaliknya dengan growth mindset, pemikiran itu membuat kita berkembang. Setiap kegagalan adalah awal dari menuju keberhasilan. Jadi kegagalan itu adalah proses, bukan sesuatu yang harus kita hindari. Tantangan itu adalah sesuatu yang kita hadapi, bukan sesuatu yang harus kita hindari. Nah, kelebihan dari buku ini, sebagaimana tadi penulisnya adalah seorang profesor psikologi, jadi buku ini berbasis riset ilmiah dan data dari berbagai studi. Kemudian storytellingnya menarik karena penuh dengan kisah-kisah inspiratif. Kemudian dapat mengubah perspektif dan bahwa kita itu sukses bukan karena bakat. Maaf, kita itu sukses sepenuhnya bukan karena bakat, tetapi karena kerja keras dan usaha kita yang benar-benar bisa menuju kesuksesan yang kita kejar. Kemudian bahasanya mudah dipahami dan memberikan motivasi tanpa terkesan mengada-ngada karena dari berbagai penelitian. Lanjut, Bu. Nah, kalau insight yang menarik dari buku ini, jadi buku ini memberikan contoh-contoh kisah-kisah inspiratif. Salah satu contohnya itu adalah Cadet West Point yang merupakan sekolah militer elit Amerika yang memberikan hasil survei bahwa yang berhasil lolos dalam seleksi itu adalah bukan orang-orang yang pintar atau bukan orang-orang yang hidupnya atletis, tetapi orang-orang yang punya tujuan dan berusaha keras untuk mencapainya. Kemudian ada Spelling Bee Champion, di mana mereka bukan menang karena ketinggian IQ-nya, tetapi karena usaha mereka untuk selalu berlatih. Kemudian ada Rule of Hard Work, sebagaimana mungkin di dalam keluarga kita bisa menerapkan ini, di mana anak-anak bisa diberikan satu tugas khusus atau satu tugas berat, sehingga kita dapat melatih konsistensi mereka dalam melakukan kegiatannya. Kemudian ada budaya organisasi dan tim bisa menumbuhkan ataupun mematikan grit. Jadi jika teman-teman sekeliling kita adalah orang-orang yang grit, maka bisa jadi kita akan ikut menjadi orang-orang grit, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian passion bukan love at the sphere side, karena passion dibangun melalui eksplorasi dan waktu yang lama. Mungkin demikian dari saya. Mungkin kata-kata terakhir saya. Jadi grit itu bisa dikembangkan, bukan merupakan bawaan lahir. Jadi kesuksesan itu bisa kita raih walaupun tidak memiliki bakat. Bakat bisa dibentuk sehingga kesuksesan bisa kita kejar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ida. Oke, Mbak Ida, bukan kata-kata terakhir, mungkin kata-kata hari ini ya. Soalnya agak ngeri gitu kalau kata-kata terakhir. Ya itu karena Mbak Ida sedikit gugup aja ya disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kata-kata hari ini ya. Ada yang ingin ditambahkan mungkin Mbak Ida? Atau dikip dulu nanti aja buat sesi tanya jawab. Mau seperti itu nggak apa-apa, silahkan. Mungkin saya sedikit aja ya. Jadi saya sebenarnya sudah beberapa buku motivasi yang saya baca ya, dan rata-rata itu menjelaskan tentang kemampuan diri. Mungkin saya agak sedikit menambahkan ya, kalau sebenarnya hidup kita itu sudah ada yang atur. Jadi tidak perlu terlalu memaksakan diri, karena apapun yang kita lakukan Tuhan sudah mengatur jalan hidup kita. Tinggal kita menjalani bagaimana jalan yang akan kita tempuh. Luar biasa. Itu tambahan quotes of the day ya. Kata-kata hari ini. Oke. Sudah ya Mbak Ida? Oh ya, nanti dilanjut ke Mbak Ninda dulu. Bapak Ibu masih semangat? Oh semangat dong. Ini masih ada satu presenter ya. Pertanyaannya diinget-inget yang tadi mau tanya apa aja. Kecuali tanya kata-kata terakhir. Nggak boleh. Ya. Presenter kita yang terakhir. Kalau ini presenter terakhir nggak apa-apa ya. Presenter kita yang terakhir ini ada dari Ditjen Ketenagalistrikan, Mbak Ninda Hapsari, SSI. CPNS Pustakawan ahli pertama yang akan mereview buku berjudul Banyak yang Gak Betah Jadi Manusia. Ingin jadi apa? Ingin jadi kucing? Oh enggak, bercanda. Mbak Ninda Hapsari 10 menit ya waktunya ya. Dimulai dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Meli, terima kasih para presenter yang sudah hadir di sini dan welcome to Gatrik ya. Terus juga terima kasih semua peserta yang sudah hadir di perpustakaan Gatrik juga dan yang ada di Zoom. Apa kabar semuanya? Apa kabar para manusia? Apakah masih betah menjadi manusia? Masih, saya masih betah jadi manusia ya Mbak Ninda. Alhamdulillah ya. Jadi di sini tuh aku mau nge-review buku banyak yang nggak dengan judul yang banyak yang nggak betah jadi manusia, karyanya Indra Sepraneldi. Jadi buku ini tuh sebenarnya tentang lelah, jeda dan keberanian untuk tetap menjadi manusia. Mungkin biar nggak begitu tegang bisa kali ya. Kita tarik napas terus buang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Satu Sebenarnya itu lagi. buat saya aja sih. Saya nervous banget soalnya. Oke. Tapi yang lain juga biar ikutan ya. Iya betul. Aduh. Oke, next Mbak Dina boleh. Jadi dari buku ini tuh jadi kayak ada pertanyaan gitu loh. Pernah nggak sih kalian saking capeknya jadi manusia nih sampai pengen jadi sesuatu yang lebih sederhana? Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu semua? Gak ada. Oke. Ini soalnya salah satu contohnya itu ada dari teman saya sendiri yang tiba-tiba malam-malam ngechat, boleh Mbak Dina? Tiba-tiba dia ngechat kayak gini. Kak, misalnya aku jadi kambing, kamu mau nggak support aku? Terus aku pengen kalau reinkarnasi jadi kambing kak. Terus aku kepikiran tahu kak jadi kambing. Soalnya kalau jadi kambing itu nggak usah cari makan. Soalnya rumput udah ada di mana-mana. Gak usah beli parfum soalnya bau kambing itu dinormalisasi dan makan rumput ada di mana-mana. Seperti itu. Jadi dari teman aku ngechat gini jadi kayak mikir ini sehatkah dirimu dek gitu kayak aduh kok tiba-tiba kepikiran jadi pengen kambing jadi pengen jadi kambing gitu kan ya kayak apakah hidup kamu seberat itu ya jadi kayak capek jadi manusia pengennya jadi kambing terus jadi aku kepikiran dan ketemu buku ini setelah aku baca oh buku ini tuh boleh selanjutnya Mbak Dina jadi buku ini tuh kayak nemenin kita gitu loh eh, nemenin kita dan kayak ngasih tahu bahwa kalian tuh nggak sendiri. Kalian tuh pasti punya banyak masalah di hidup, entah dari kisah percintaan, pertemanan, atau misalkan dari kerja sendiri, misalkan merasa tertekan akan sesuatu. Dan di sini tuh penulisnya menggambarkan dan menasehati ya, bukan menasehati banget sih, cuman kayak menenangkan, iya sharing gitu ya, kayak refleksi pendek tentang bagaimana kita menghadapi sebuah rasa lelah, rasa kecewa dan penerimaan diri itu. Kemudian bahasanya juga tuh enak banget gitu. Gak banyak quotes yang berat kayak dan juga cuma 192 halaman kecil lah ya. Bisa beberapa jam doang kali ya kelar ya. Mungkin gak setebal bukunya Mbak Aida tapi ini juga buku yang isinya padat dan bisa eh, membuat kita kayak oh kamu gak sendirian kok. Kamu eh, ada yang ngerti kok tentang hal apa yang kamu laluin juga dan jadi ini tuh bisa banget dibaca sama kalian kayak misalkan lagi nunggu bus atau atau misalkan lagi capek nih kerja butuh refreshing kan bisa baca buku ini yang sekiranya bisa mendapatkan inspirasi biar kerjanya lebih bagus lagi gitu. Selanjutnya boleh Mbak Dina. Nah, sebelumnya ya. Oh ya, selanjutnya oke. Jadi salah satu quotes yang aku dapat dari buku ini nih, yang aku kayak nanggep banget kayak dan relate gitu ya. Kita hanya sedang begitu lelah, tidak perlu memaksakan diri untuk tetap kuat. Jadi kalian kita jadi manusia itu nggak perlu pura-pura. Kalau misalkan kita tuh nggak usah dikuat-kuatin gitu loh. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian tuh lemah, karena emang kita tuh fragile gitu guys. Jadi manusia seperti itu. Jadi karena ini bukan isinya bukan sebuah nasihat, tapi kayak pengingat lembut bahwa nggak apa-apa kok buat menjadi lelah, berhenti sebentar, nafas kayak tadi kan, dan mengakui kalau hidup itu emang berat gitu loh, nggak apa-apa. Terus juga buku ini tuh kayak seakan-akan memberikan izin kita tuh nggak apa-apa kok istirahat dan tidak merasa kayak aduh gue kayaknya kalau misalkan istirahat tuh kayak aduh gue harus ngapain habis itu ya iya takut banget FOMO gimana gitu kan jadi gak apa-apa guys di sini penulisnya tuh mengungkapkan seperti itu selanjutnya boleh Mbak Dina. Nah ditambah lagi dia itu juga ngasih kayak sedikit karikatur yang emang uh,
kayak tulisan tangan gitu, jadi kerasa kayak oh ini tuh kayak diary orang gitu loh, meskipun sebenarnya diary nggak boleh dibaca ya, cuman kan ini kayak jurnal gitu ya, jadi Berasa kayak kayak teman sendiri gitu iya ya. betul banget, jadi kayak oh enak nih bacanya, kata-katanya tuh nggak yang berat banget, kayak kita lagi ngobrol sama teman sendiri gitu kan, karena penulisnya pun juga kalau nggak salah kelahiran 2003 dan masih kuliah, udah lulus ya, udah lulus harusnya ya. Jadi dia tuh emang kadang nulis di Instagram atau di Twitter gitu. Tapi cuman aku cari beberapa waktu lalu kok kayaknya udah nggak ada. Cuman karyanya ini emang bagus sih menurut aku juga. Dan ngena banget kalau misalkan nanti kalian baca atau tertarik untuk baca. Seperti itu. Mbak Dina selanjutnya. Jadi dari buku ini dan kaitannya dengan teman aku yang bilang pengen jadi kambing tadi ya. Mungkin semua orang pengen ngerasa jadi kambing aja atau misalkan jadi kucing aja lah gitu kan, punya 9 nyawa gitu kan, enak ya. Karena jadi manusia itu terlalu capek gitu, melelahkan. Tapi setelah baca buku ini aku tuh belajar bahwa kita tuh nggak perlu berhenti jadi manusia. Cuman kita kita cuma perlu berhenti sebentar untuk meresapi apalah saja kesusahan-kesusahan yang kita rasakan, kemudian agar kita bisa melanjutkan kembali menjadi manusia seperti itu. Mbak Dina selanjutnya. Jadi sekian dan terima kasih sudah bertahan sejauh ini semuanya. Dadah. Dadah, terima kasih banyak Mbak Ninda Hapsari, luar biasa. Jadi ya itu memang beberapa kali muncul juga di ini ya di Instagram. Kadang tuh capek banget jadi manusia, pengen jadi ikan yang cuma blubub-blubub aja kayak gitu. Gitu mungkin itu sebagian temennya yang pengen jadi kambing itu mungkin ya satu satu apa? Satu frekuensi. Iya betul banget. Pengennya jadi hewan aja lah ya. Iya Kalau pengennya misalkan kambing kan dikurban ntar masuk surga. Alhamdulillah. Ya Masya Allah gitu kan. Allah. Iya tapi lebih enak jadi manusia. Baik, ada yang ingin ditambahkan Mbak Ninda? Sudah cukup Oh, sudah sepertinya. Ya. cukup baik. Bapak Ibu, keempat presenter kita sudah menyampaikan, sudah mereview buku masing-masing ya. Tadi ada Mbak Indah yang mereview buku berjudul buku apa saja yang bisa aku lakukan selama aku hidup. Lalu ada Mbak Hilma tadi yang mereview buku berjudul Do It Today, Jangan Menunda. Ada Mbak Aida tadi yang mereview buku berjudul Grit dan Mbak Ninda Hapsari mereview buku yang berjudul Banyak Yang Gak Betah Jadi Manusia. Sekarang saatnya kita memasuki sesi polling book of the day. Bagi para peserta, Bapak Ibu hadirin, baik yang hadir melalui Zoom meeting maupun yang hadir secara offline, dapat memilih buku favoritnya atau buku yang paling ingin dibaca melalui link yang disediakan oleh panitia dengan bit.ly Battle Gathering PEP. Silakan Bapak Ibu dipilih mau buku yang mana, apakah tertarik dengan buku yang pertama, apa saja yang bisa kulakukan selama aku hidup, atau mungkin dari buku yang terakhir ya, banyak yang gak betah jadi manusia. Atau mungkin tertarik dengan buku yang direview oleh Mbak Aida berjudul Grit, atau buku dari Darius ya yang direview oleh Mbak Hilma yang berjudul Do It Today, Jangan Menunda. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, hasil polling ini 60% berasal dari peserta dan 40% berasal dari Dewan Juri. Baik, para presenter, bagaimana perasaannya setelah mereview, setelah menyampaikan, ya setelah mereview buku, pilihan masing-masing dari Mbak siapa dulu nih? Mbak Hilma dulu mungkin boleh Mbak Hilma? Perasaannya alhamdulillah senang dan memang Do It Today buku ini yang jangan menunda ini sangat relevan gitu dengan saya sebagai CPNS dan juga ada tugas latsar yang begitu Betul, banyaknya. bertubi-tubi jadi Jadi kadang sangat nanti relevan dulu sekali, gitu betul ya. sekali Mbak Meli. Jadi Begitu. reminder ya, jangan nunda Betul. deh. Jangan nunda Iya, ya, nggak dari boleh situ ya. ada apa ya, semacam cara-caranya bagaimana kita untuk tidak menunda begitu. Jadi langsung diimplementasikan ya. Implementasikan, iya. Luar biasa. Mbak Indah Delviani, aduh gimana Mbak Indah? Lega ya. Lega, alhamdulillah lega. Dari kemarin soalnya grogi Bu Mbak Dina ya. Jadi Mbak Indah Delviani dari Hamin 3 itu sudah bolak-balik ke perpustakaan menemui saya. Meli ini bagaimana besok ya? Meli ini gimana dong besok? Nggak apa-apa bisa Jadi kok. malu. Ternyata sekarang sudah lega. Lega Alhamdulillah ya. banget ya. Ada yang ingin disampaikan?
Sebenarnya buku aku mau rekomendasiin banget buku aku nih karena sebenarnya ini karena tipisnya sih. Karena ini kan judulnya untuk meningkatkan minat literasi pegawai. Jadi Betul. dimulai untuk buku yang tipis-tipis dan ringan dulu gitu ya. Mbak Jangan yang Ida, nggak apa-apa ya. Mbak Aida. Nggak apa-apa, lanjut, lanjut. Ya, jadi gitu buat orang-orang yang nggak tahu nih rutinitasnya tuh membosankan. Jadi apa aja sih yang mau kita lakuin setelahnya biar kita tuh happy gitu. Mungkin boleh di ini ya bukunya ya. Yang, nah ini dia. Jadi ini adalah buku yang direview oleh Mbak Indah. Cukup tipis ya teman-teman ya. Dan ya cukup menarik. Terima Covernya kasih. menarik Mbak Indah. Terima kasih estetik ya. Estetik betul. Kalau anak-anak sekarang biasanya nyari yang estetik ya. Ini bisa jadi salah satu penilaian juga. Mbak Hilma ingin, oh sudah, bukunya Mbak Hilma ini yang berjudul Do It Today ya, yang buku warna orange. Ini juga ketebalannya hampir mirip dengan punya Mbak Indah ya. Tebal halamannya cuma agak sedikit lebih tebal, tetapi tidak, tentu saja tidak membosankan ya. Mbak Ninda Hapsari atau Mbak Aida dulu yang ingin menyampaikan. Eh, sweet aja. Ayo, satu, Ya dua. udah Oh aku dulu. enggak, Oh, ya. oke, Iya Mbak Ninda betul. dulu. Gimana Mbak Ninda perasaannya setelah? Sebenarnya ini tantangan banget sih kalau misalkan aku baca buku tentang self development ya, karena biasanya Iya. bukunya fiksi gitu Ah, kan. iya, Iya, karena betul. jadi kayak, aduh ini kayak kita apa namanya kan biasanya lihat-lihat tentang self reflection tuh cuma dari postingan-postingan Instagram yang sekali lewat gitulah misalkan, jadi nggak begitu berat banget dan harus selalu dibaca gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak disuruh baca buku kayak gini sebenarnya tantangan juga buat aku, tapi alhamdulillahnya ketemu buku yang eh, emang relate banget gitu. Jadi kayak oh menyenangkan juga ternyata ya gitu. Jadi bisa kalau misalkan ntar kalian mau pinjam bukunya juga bisa terus difoto-foto dan diposting tuh ke Instagram jadi estetik gimana gitu kan. Gitu. Instagramable ya. Iya. Nah, itu buku yang direview oleh Mbak Ninda Hapsari ya. Desainnya simpel juga ya, mirip-mirip sama bukunya Mbak Indah, cuma lebih lebih apa ya? Sama-sama estetik juga sih Ya sama-sama depannya. Iya estetik dah betul. itu. Mbak Aida, ya gimana Mbak Ida apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lega ya Mbak Ida ya. Lega Dengan banget. buku setebal itu, Masya Allah luar biasa. Gimana Mbak Ida? Kalau dari saya sendiri sih, karena ini untuk membangun literasi ya, eh, buku apapun silahkan dibaca selama kita butuh. Mungkin karena ini buku motivasi, selama kita membutuhkan motivasi, karena ada banyak dari buku motivasi. Silahkan memilih apapun yang membuat kita tuh merasa nyaman dan merasa termotivasi. Mungkin gitu dari Itu saya dulu, ya. baik. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand. Disilahkan untuk sesi satu kita persilahkan untuk dua penanya terlebih dahulu ya, Mbak Dina betul. Disilahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, ya langsung saja. Perkenalkan nama saya Naufal dari Perpus Kemenaker. Saya punya pertanyaan untuk Mbak Hilma ya. Pertanyaannya itu yaitu bagaimana buku ini mempengaruhi keseharian Mbak Hilma? Apakah Mbak Hilma masih sering menunda-nunda sebagai contoh spesifik aja ya? Apakah menunda tidur demi doom scrolling, niatnya tidur jam 10, jadinya tidur jam 3? Atau buku ini benar-benar mengurangi hal tersebut? Ya, sekian terima kasih. Baik Mbak Indah silakan. Mbak Hilma mohon maaf ya. Silakan dijawab. Baik, izin saya menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah dengan setelah membaca buku ini dan ada tips-tipsnya juga di dalamnya, saya mencoba mengimplementasikannya dan dan juga apa ya di dalam buku ini tuh ada motivasi terkait misalnya ketika kamu lelah bekerja ya istirahatlah, dan saya itu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan alhamdulillah setelah membaca buku ini 1 minggu terakhir saya tidurnya lebih awal dan juga bangunnya lebih pagi juga. Jadi ke tubuh saya lebih segar tentunya ya, lebih fresh gitu. Tidak seperti sebelumnya yang mengerjakan tugas latsar sampai jam 11 malam, bangun harus pagi lagi karena untuk bekerja seperti itu, Mas. Terima kasih. Ya sudah menjawab Mas Naufal ya.
Ya, jadi langsung diimplementasikan dan langsung memang ada efeknya gitu ya. Tidak salah pilih buku. Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Disilahkan. Oh, baik, silahkan Ibu. Terima kasih. Saya Ibu Tri Wuryanti dari Ditjen Ketenagalistrikan. Pertanyaan saya untuk Mbak Hilma lagi mengenai Do It Today. Ini kan suatu efek dari Do It Today. Bagaimana caranya agar kita bisa fokus dalam mencapai tujuan, sedangkan waktunya sudah mepet gitu. Terus yang kedua untuk pembicara ketiga tentang grit, yaitu tadi disebutkan bahwa banyak keberhasilan diperoleh dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan cara yang biasa-biasa aja, tapi terus ada juga yang biasa dengan usaha yang gigih. Nah, pertanyaan saya, tadi itu dengan sangat kontras sekali dengan statement terakhir yang dibacakan Mbak siapa? Mbak Aida. Mbak Aida, Betul. bahwa kita hidup itu tidak usah ngoyo gitu. Pertanyaannya bagaimana keberhasilan atau kesuksesan diraih jika tidak ada usaha sama sekali atau santai-santai aja gitu. Demikian. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu. Silahkan Mbak Hilma dulu atau Mbak Ida dulu? Oh ya, Mbak Hilma dulu silahkan. Baik, Bu Tri izin menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Bagaimana sih kita cara untuk fokus sementara waktu kita tinggal sedikit lagi gitu ya Bu, sedang mengerjakan. Satu hal yang saya baca dari buku Do It Today ini, misalnya kita sudah mepet waktu, di buku ini tuh menjelaskan bahwa kita tidak bisa mengatur waktu, tetapi kita bisa mengatur perhatian. Misalnya dengan kita lagi fokus mengerjakan laporan latsar nih misalnya Bu. Nah, baiklah sebaiknya kita mematikan notifikasi handphone saat misal pokoknya jangan melihat handphone aja dulu. Fokus dulu aja sampai tujuan kita tercapai gitu, Bu. Baru setelah itu kita beristirahat, bolehlah kita men-scroll dulu misalnya Instagram atau membaca notifikasi ponsel begitu, Ibu. Terima kasih. Sudah menjawab Ibu? Sudah dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya? Silakan dijawab Mbak Ida. Baik Bu, terima kasih. Mungkin saya sedikit mengulang pertanyaan Ibu tadi ya, yang intinya kalau ada orang yang tidak banyak berusaha tetapi bisa berhasil gitu ya. Ya Bu ya, ya. Baik, mungkin saya akan membahas dengan dua sisi Bu, satu sisi agama dan satu secara umum. Ya, kebetulan saya kan kita sama-sama Muslim ya Bu ya. Kita tahu kalau rezeki itu nggak ada orang yang tahu ya Bu. Dan buku ini menjelaskan tentang kita berusaha keras maka kita akan mencapai kesuksesan. Cuman ini dibahas secara general Bu. Jadi tidak semua seluruh orang di dunia ini dengan usahanya yang sangat keras, dengan usahanya yang sangat gigih bisa langsung berhasil. Ada orang yang tanpa berhasil pun bukan. Ada orang yang tanpa usaha keras bisa berhasil. Cuman pertanyaan saya kembali ke seperti Ibu kayak gini. Apakah orang yang Ibu berhasil lihat sukses tanpa usaha keras, apakah Ibu tahu usahanya itu seperti apa sebelum-sebelumnya? Itu ya Bu. Iya, kita lihat dengan step-stepnya. Ada orang yang sekali mencoba langsung berhasil. Karena memang sedikit ada bakatnya Bu. Kita masih tetap pakai bakat ya Bu. Dan juga sedikit karena ada keberuntungannya. Oke Bu, dari pengalaman saya pribadi sendiri pun Bu, saya adalah agak sedikit grit Bu. Dulu saya sangat berusaha, sangat keras, tapi saya selalu gagal. Tapi apa kemudian yang terjadi? Di tahun selanjutnya saya bisa berhasil Bu. Orang cuma lihat, wah keren nih bisa berhasil. Padahal mereka tidak melihat usaha saya sebelumnya. Itu Bu, mungkin ya Bu. Kalau dari sisi agama sendiri pun, ya orang-orang tuh sering bilang kayak gini Bu. Orang pintar akan terkalahkan sama orang-orang yang beruntung. Kita nggak tahu Bu keberuntungannya gimana orang ini. Apakah banyak orang yang mendoakan dia? Apakah dia berbuat baik sama orang sehingga semua doa-doanya orang terkabul? Kita nggak tahu ya Bu itu dari sisi agama. Mungkin demikian dari saya Bu, atau masih ada yang mau tanyakan lagi? Oke, Ibu. Baik, sudah cukup menjawab Ibu. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Ida dan Mbak Hilma, Mbak Indah dan Mbak Ninda ya. Semua presenter kita keren-keren hari ini. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari room chat ya, Zoom meeting. Ada pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Gendis. Pertanyaannya untuk Mbak Ninda. Menurut Mbak Ninda, apa yang harus dilakukan bila saat berhenti sejenak, kita malah makin merasa nggak betah jadi manusia, alias overthinking. Apa yang sebaiknya dilakukan? Itu Mbak pertanyaannya. Iya, mikrofonnya.
Oke, terima kasih Mbak Gendis atas pertanyaannya. Ini sama banget ya. Aku juga sebenarnya orang yang overthinking abis gitu. Jadi kalau misalkan eh, kalau kita lagi misalkan istirahat gitu ya, terus kita tiba-tiba overthinking, malah jadi lebih overthinking gitu ya. Ya gak apa-apa juga. Jadi kalau misalkan kita overthinking sesuatu itu bisa kita coba dengan cara menulis atau misalkan ini paling simpel sih sebenarnya. Cara menulis apa yang kita pikirkan gitu. Kita coba refleksikan kenapa sih kita bisa overthinking gini. Terus kita uh, pikir lagi ini masih dalam tahap overthinking ya. Jadi kayak kita pikir lagi kenapa bisa kita overthinking seperti itu dan kenapa bisa kita memikirkannya. Jadi dari situ kita bisa mikir, ah kayaknya ini bukan sesuatu yang perlu gue pikirin banget deh. Jadi dari situ tuh kita bisa merefleksikan diri juga. Jadi eh, semua jawaban yang ada di pikiran kita tuh bisa kita lebih lihat. Jadi cuman nggak cuma dipikirin doang, dan juga kita nggak capek gitu loh terlalu karena terlalu banyak overthinking seperti itu. Mungkin bisa diluapkan dengan yang lainnya juga kayak misalkan pas istirahat tuh kita jalan-jalan sekitar jadi ngelihat pohon-pohon yang hijau-hijau jadi apa ya saraf mungkin ya di otak kita gitu loh. Jadi bisa lebih segar untuk merefresh sehingga kita bisa melanjutkannya lebih baik lagi seperti itu Mbak Genis. Semoga menjawab ya. Ya, semoga menjawab. Insya Allah menjawab ya untuk Mbak Gendis. Lalu ada pertanyaan lagi yang kedua dari Mas Jonathan. Izin sebelumnya mau bertanya untuk Mbak Ninda lagi ya. Jika menjadi manusia itu melelahkan, bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara menjalani hidup dan merasakan hidup? Ya, itu Mbak Ninda silahkan. Gimana tadi Menjalani hidup. menjalani Ya. hidup? Jadi bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara sekedar menjalani hidup dan merasakan hidup Gitu. gitu. Ya. Ini tuh di buku ini penulisnya juga bilang sih, dia kalau bisa kita tuh jadi manusia gak usah yang terlalu keras banget gitu loh untuk menjalani hidup. Do what you love gitu. Kayak lakuin aja apa yang lo suka. Jadi kalau misalkan emang sudah sesuatu itu sudah kayak terlalu toksik gitu atau misalkan terlalu menekan diri kita, bisa kita jangan lakukan lagi atau misalkan kalau misalkan kita ada di suatu lingkungan pertemanan misalnya contohnya ya pertemanan yang sangat toksik gitu ya dan di lingkungan itu kita tidak menjadi seseorang yang bisa berkembang atau misalkan tumbuh menjadi manusia yang sesungguhnya dan tidak bisa menjalani hidup, maka kita tinggalkan seperti itu. Jadi dengan kita melakukan apa yang kita suka dan apa yang emang passion kita itu akan lebih menyenangkan. Jadi hidup itu terasa lebih eh, pengen kita jalani lagi. Jadi lebih pengen jadi manusia lagi. Jadi nggak mau lagi jadi ikan atau kambing seperti itu. Semoga menjawab Mas Jonathan. Baik, selanjutnya ya ini untuk semua presenter ya. Bagaimana ini mungkin dari Bapak Ibu peserta baik yang hadir di Zoom maupun di ruang learning space Perpus Gatrik ini ingin tahu beli di mana sih bukunya dan harganya berapa. Boleh di-share mungkin dari Mbak Indah dulu? Banyak ya di platform jual beli online. Bisa jadi bisa di offline-nya itu di Gramedia juga banyak. Tapi kalau yang murah-murah pasti di Shopee ya. Harganya juga murah kok. Harganya 80 ribuan. Jadi cukup lah. Buku Do It Today Jangan Menunda tersedia di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Dan juga saya belinya di Gramedia dengan harga 89.000. Mungkin kalau dari buku Grid sendiri ya sebenarnya sama semua aja sih. Kalau mau beli online juga ada, mau beli offline juga ada. Kalau saya sendiri pun beli online ya, harganya itu kalau nggak salah itu 200-an lebih. Saya juga kurang tahu ya. Intinya memang harganya segitu karena lembarannya juga lumayan ya. Mungkin itu. Kalau buku aku ini kebetulan belinya waktu ada event di Perpustakaan Jakarta. Dia tuh sering ya ada event perpustakaan
festival literasi gitu, kayak sekarang ada festival literasi di mana mereka ngejual buku dengan diskon sekitar 50 sampai 70%. Jadi kemarin aku pas banget lagi pos Jakarta, lagi nyari buku buat dibahas di event ini nih. Terus aku lihat-lihat bukunya, para nih eh, buku ini relate banget sama chat teman aku yang tadi. Jadi kayak ini perfect banget sih gitu. Jadi coba aja main-main ke Perpus Jakarta atau ke Perpusnas yang ada event-event literasi seperti itu. Baik, terima kasih berarti dari keempat buku ini semuanya bisa Bapak Ibu beli di offline store ya, di Gramedia ataupun toko buku lainnya dan di online store. Lalu juga bisa mengunjungi festival-festival literasi ya, biasanya memang menyediakan buku-buku yang dijual dengan harga sedikit lebih miring, betul. Pertanyaan terakhir untuk para presenter. Bagaimana dampak dari buku yang dipilih di kehidupan sehari-hari? Ya, cukup menarik ya. Dari tengah dulu, mungkin dari Mbak Ida dulu ya. Baik, kalau dari saya sendiri ya, sangat berdampak sama hidup saya. Yang pertama itu grade saya itu yang paling berat mungkin ya. Saya mendaftar CPNS itu sampai 4 kali, baru bisa lulus di tahun keempat. Itu pun dengan ya lumayan dengan banyak pengorbanan ya. Karena kemarin tes CPNS itu pas juga lagi kerjanya di hutan, jadi untuk menuju area tes itu lumayan berjuang ya, tapi ujung-ujungnya nggak lulus-lulus juga. Baru di tahun terakhir baru mulai bisa, alhamdulillah ya ya. Jadi sebenarnya mungkin saya tambahkan sedikit ya Bu, untuk pertanyaan Ibu ke tadi. Jadi setiap orang itu punya waktu dan kita tuh tidak tahu. Ada orang yang di umur 30 mereka udah sukses. Ada orang yang di umur 40 masih merangkak dari bawah. Jadi sebenarnya kita tuh semua punya waktu-waktu tertentu. Cuman kenapa kita harus, mungkin sedikit review saya tentang buku Grit. Kenapa kita harus menjadi orang yang grit? Supaya memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Walaupun kita gagal, kita bisa belajar lagi. Walaupun kita sukses, kita punya kunci untuk mencapai kesuksesan itu. Mungkin itu dari saya. Baik, beri tepuk tangan untuk Mbak Ida. Oke, selanjutnya Mbak Hilma. Bagaimana dampak buku ini di keseharian? Buku Do It Today Jangan Menunda ini memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi setelah membaca ini. Yang pertama yaitu saya itu sebetulnya apa ya, terbilang introvert juga. Terus memang sulit untuk memulai. Selain itu di buku Do It Today ini terdapat yang tadi misalnya yang bisa diimplementasikan terhadap diri saya sendiri. Kemudian terdapat apa ya, reminder-reminder jika ditunda nanti dampaknya akan seperti apa, bahkan nanti dampaknya lebih besar apabila kita tidak segera memulai gitu Mbak. Terima kasih. Sudah cukup? Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Hilma. Selanjutnya yang ingin menjawab Mbak Ninda dulu atau Mbak Indah Delviani dulu? Oke, Mbak Indah. Dampak buku yang saya baca, saya tuh kan orangnya overthinking ya. Jadi dengan membaca buku ini saya lebih santai, lebih banyak mengeksplor hal-hal yang baru yang bikin saya itu seneng karena kadang tuh kalau habis pulang kerja tuh bingung mau ngapain ya. Jadi saya lebih banyak mengeksplor hal-hal yang belum saya kunjungi atau hal-hal yang belum saya lakukan. Delviani. Mbak Ninda Hapsari, bagaimana? Kalau di aku buku ini tuh lebih kayak nyuruh jangan terlalu memaksakan diri dan membatasi diri kalau memang tidak mampu dan eh, tidak bisa melakukannya, nggak usah dipaksain. Kalau nggak, baliknya ke kita sendiri karena orang-orang kan nggak tahu ya gimana yang apa yang kita rasain gitu kan. Karena yang tahu kita sendiri dan yang bisa melakukan hal tersebut kita sendiri. Jadi kita harus tahu batasan sampai mana kita harus melakukan sebuah tindakan atau misalkan minimal pikiran sendiri gitu, seperti itu. Kita tahu batasan ya. Iya Kita tahu betul. batasan bagaimana kita harus bertindak. Iya betul. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang bedah buku Battle Series Batch 2. Apakah buku berjudul Apa Saja Yang Bisa Kulakukan Selama Aku Hidup? Atau buku Do It Today Jangan Menunda?
atau buku berjudul Grit, atau mungkin buku berjudul Banyak yang Gak Betah Jadi Manusia. Kira-kira mana pemenangnya? Apakah penasaran? Ya, hasil polling sudah selesai, hasil polling sudah polling sudah ditutup ya Mbak Dina ya. Dan sudah didapatkan hasil pemenang dari Book of the Day Battle Series Ditjen Ketenagalistrikan bersama PEP Bandung, kolaborasi literasi tanpa batas. Book of the Day pada Battle Series kali ini adalah buku berjudul jeng jeng jeng. Buku berjudul Banyak yang Gak Betah Jadi Manusia oleh Mbak Ninda Hapsari. Yeay. Oke, selamat Mbak Ninda. Ya ternyata banyak yang tertarik untuk membaca buku ini ya. Apa banyak yang nggak betah jadi manusia Nah, sebenarnya ya? gimana ini apa yang banyak yang gak betah jadi manusia ya? Oke, semua buku yang di review oleh presenter ini menarik semua ya Bapak Ibu ya dari keempat-empatnya. Tapi yang banyak diminati oleh para peserta adalah buku yang direview oleh Mbak Ninda begitu ya. Kepada Mbak Ninda Hapsari, saya ucapkan selamat sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih teman panitia semua. Iya, Dan selamat semua yang ya. ngevote juga terima kasih. Baik. Selanjutnya yaitu panitia juga sudah memutuskan peserta dengan pertanyaan terbaik. Adapun peserta dengan pertanyaan terbaik diperoleh oleh Naufal dari Kemenaker. Mas Naufal, selamat. Untuk Mas Noval, silahkan nanti menghubungi Perpus Gatrik ya untuk mengklaim souvenir menarik yang telah disiapkan oleh panitia. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada para presenter hari ini ya yang telah berbagi informasi tentang buku-buku yang dipilih dalam acara Battle Series Ditjen Gatrik bersama PAP Bandung Kolaborasi Literasi Tanpa Batas. Kita akhiri sesi diskusi ini dengan closing statement dari para presenter. Ya, kenapa ini? Kok tatapan mereka ini sedikit jangan aku dulu gitu. Siapa dulu ya? Ya, dari Mbak Ninda Hapsari dulu silakan. Mungkin kata-kata hari ini ya. Aduh. Kata-kata hari ini. Mohon diingat kata-kata hari ini. Bukan kata-kata terakhir ya. Betul, Masih ada kata-kata selanjutnya. Kata-kata hari ini Mbak Ninda. Ya, semoga kalian masih betah menjadi manusia. Terima kasih. Sama-sama, semoga kita semua tetap dan ingin selalu menjadi manusia ya. Mbak Aida dulu aja. Oke, Mbak Aida, kata-kata hari ini silahkan. Oke, kalau saya kata-kata hari ini stay hungry, stay foolish. Makasih. Luar biasa, Mbak Hilma. Kalau dari saya, do it today, jangan menunda. Iya buat saya. Terima kasih Mbak Hilma. Mbak Indah Delviani, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, hidup itu nggak usah kayak film Marvel yang harus jadi superhero supaya jadi keren. Santai aja ya guys. Yo, santai aja guys. Ya luar biasa keempat presenter kita. Baik, terima kasih ya kepada para presenter dengan kata-kata hari ini yang sangat keren, super keren. Nggak usah jadi Marvel katanya. Terus Mbak Hilma, do it today, jangan menunda ya. Makasih Mbak Hilma sudah mengingatkan saya ya untuk tidak menunda. Dari Mbak Aida juga tadi sangat keren ya kata-kata hari ini. Dan Mbak Ninda apalagi. Kami ucapkan terima kasih kepada para presenter yang telah hadir dan telah memberikan kita pengetahuan tentang buku-buku yang mungkin saja baru kita dengar ya. Atau mungkin saja baru kita ketahui hari ini. Kami mengucapkan selamat kepada penanya terbaik Mas Naufal dari Kemenaker. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu peserta sekalian dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Kami berharap acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kami informasikan kepada Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom bahwa link daftar hadir, unduh materi dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah di-share oleh panitia pada kolom chat. Lalu bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema seputar ketenagalistrikan energi terbarukan dapat menghubungi Pustakawan Ditjen Ketenagalistrikan melalui Ibu Ernawati, Ibu Dina, dan Mas Muhammad Nur.
Juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku-buku terbaru, bisa follow akun Instagram Perpustakaan Ditjen Gatrik di @pustakawan.gatrik atau dengan mengakses website Perpus Gatrik di gatrik.esdm.go.id/perpus. Baiklah, kepada para presenter kami persilakan untuk maju ke depan untuk menerima kenang-kenangan yang telah disiapkan oleh panitia. Silahkan. Ya, di sebelah sini. Ya, Bapak Rahadian silakan. Baik, jadi nanti Bapak Rahadian menyerahkan untuk peserta dari Ditjen Gatrik dan Bu Anggi akan menyerahkan untuk peserta dari PP Bandung. Iya. Nah, ya silakan Bu Anggi. Selamat ya, di foto dulu, silakan. Sudah. Selanjutnya, silakan para hadian. Mbak Hilma dulu, kepada Mbak Hilma. Boleh di. Oke, dilanjutkan. Silakan Ibu Anggi kepada Mbak Aida ya. Oke, selanjutnya Mbak. Oke, selanjutnya untuk Mbak Ninda Hapsari, silakan oleh Pak Rahadian. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan para presenter menempatkan diri, Pak Rahadian. Oh iya, ini ada juga untuk para hadian dari Ditjen Gatrik. Terima kasih Ditjen Gatrik ya, luar biasa. Oke. Oh, ada buat saya juga ya Allah, terharu, Masya Allah. Foto dulu. Oke. Alhamdulillah saya juga dapat. Terima kasih banyak panitia Ditjen Gatrik dan PP Bandung. Kita foto bersama dulu silahkan. Tim dokumentasi sudah siap. Mbak Dina. Ibu Erna silakan. Ya. Eh, Ibu mohon maaf. Oke. Terima kasih kepada para presenter. Silakan untuk dapat duduk. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir pula acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meli mau ditutup udah? Ya, siap. Stop.